Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa Muwasalah TV, kembali kita bergabung pada acara kesayangan kita di bulan Ramadan ini, apalagi kalau bukan surga di rumahmu. Bersama guru mulia kita, narasumber kita Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri. Kita bakal ngobrolin apa malam ini? Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Alhamdulillah Habib. Kemarin kita udah bicara, udah ngobrol tentang etika persalinan, ngazanin anak. Sampai kita ngobrol tentang mengadhankan kuping kanan dan mengikomahkan kuping kiri, serta memberi anak nama yang baik. Kira-kira setelah itu, apalagi proses rangkaian kita terhadap investasi terbesar kita ini Habib, yaitu anak. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabawi? Monggo Habib. Seperti yang telah kita jelaskan, bahwa memperlakukan anak itu kita dengan penuh kasih sayang. Memperlakukan anak dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harus membedakan jenis kelamin. Itu Sayyidah Aisyah, bila mana ada kabar salah satu dari keluarga beliau melahirkan, beliau nggak nanya laki atau perempuan, enggak. Beliau menanya bagaimana, selamat atau enggak, artinya sempurna enggak lahirnya, enggak ada yang cacat, tangannya lengkap, semuanya sesuai. Maka kalau dibilang benar, semuanya sehat, beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menampakkan rasa senang dan girang kepada anak itu sendiri. Bahwa ini bukan malapetaka yang Allah kasih kepada kita, tapi ini hadiah yang besar dari Allah. Itu yang mesti ditanamkan bagi kedua orang tua. Jangan seperti orang-orang jahiliyah, idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jangan menjadi orang yang kalau dia dilahirkan perempuan sumpek. Nggak boleh yang seperti itu. Sebab pengaruh sangat besar. Betul. Bisa jadi yang bermanfaat kepada dirinya yang perempuan. Bisa jadi yang laki-laki yang diharapkan, malah menjadi benalu dalam rumah tangganya. Benalu di dalam hidupnya. Jadi apapun yang Allah berikan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama yang mesti ditanamkan. Kemudian setelah diadzanin, dikasih nama dengan nama yang baik. Nabi itu paling tidak suka bila mana dikasih nama, misalnya dikasih nama Yasar, misalnya dikasih nama Yasar, beliau yang berarti kiri, enggak, kasih yang baik-baik. Bahkan dulu kita dikatakan bahwa Sayyidina Hasan bin Ali itu tadinya mau dikasih nama oleh Sayyidina Hasan, disiapkan nama Harb, karena sebagai gagah, orang yang perang gitu ya. Akhirnya beliau ganti, enggak, beliau yang ngasih namanya Hasan, yang baik gitu. Pun juga kita juga tidak masalah memberi nama dengan bahasa apapun. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang penting punya makna dan harapan yang baik. Iya. Tresno boleh. Artinya nama-nama apa saja. Karena di Arab ya nama-nama karena orang Arab, bahasanya pakai bahasa Arab. Kita di sini mau kasih nama dengan bahasa-bahasa kita ya nggak ada masalah. Yang penting jangan kasih nama yang jelek. Bahkan ketika Nabi berjumpa dengan seorang perempuan mengatakan, namamu siapa? Murrah, katanya. Enggak. Kamu bukan Murrah, kamu Jamilah, kata Rasulullah. Murrah pahit soalnya. Soalnya pahit. Ya. Maknanya pahit. Jangan dikasih nama-nama yang seperti itu. Kalau di kita nih Bib, kadang-kadang sebagian ada yang digabung Bib. Bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. Sugiman. Jadi Sugiman. Mannya kan kalau baca bahasa Inggris kan man, laki-laki gitu ya. Itu Sugiman, jadi orang kaya biar jadi itu orang kaya akal-akalan gitu. Orang sekarang gitu. Sebetulnya itu memiliki arti tersendiri. Bukan man, maksudnya man dalam bahasa Inggris. Oh, kirain bahasa Inggris itu. Supaya anaknya laki-laki nih, biar berbudi baik, dinamain Budiman gitu. Budiman. Itu kan bahasa kita lah.
Bahasa yang agar memiliki budi yang baik. Tafaul yang seperti itu bagus. Nggak jadi masalah itu nama-nama yang demikian. Nah itu setelah dikasih nama dengan nama yang baik, kemudian diadzanin seperti yang telah disebutkan, disunahkan juga dicukur rambutnya. Kemudian ketika berumur 7 tahun. 7 tahun. 7 hari. Dicukur segala rambut yang bawaan lahir. Nah, ya kebanyakan ya cuma tumbuh di sekitar kepala saja. Nggak mungkin berkumis, nggak mungkin berjenggot. Gitu. Baik, luar biasa Luar ini. biasa. Jangan-jangan punya gen dari planet Namek. Disunahkan juga itu ditimbang. Rambutnya ditimbang, kemudian dengan emas atau perak. Kemudian disedekahkan. Misalnya berapa on, bukan on ya, gram ya. Iya, gram. Karena masih kecil, masih sedikit, 2-3 gram. Beli emas segitu, disedekahkan emasnya. Sedekahkannya langsung dalam bentuk emasnya atau emasnya kita jual lagi dalam bentuk duit atau gimana? Terserah. Kalau misalnya pakai emas ya silahkan. Atau paling tidak disedekahkanlah, bersedekah untuk bayi itu. Dengan kemudian senilai emas dari emas yang beban timbangan itu tadi. Juga disunahkan untuk akikah. Ketika anak sudah lahir, kita disunahkan untuk akikah. Bagi laki-laki disunahkan 2 kambing, kalau anaknya perempuan 1. Itu disunahkan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa al-maulud marhunun bi aqiqati, bahwa seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Maksudnya tergadai itu gimana, Habib? Ya keselamatannya, kesehatannya. Oh gitu. Itu tergadai dengan akikahnya. Jadi orang yang diakikahkan itu lebih memiliki potensi lebih sehat, lebih seger, lebih cerdas, lebih selamat. Kalau yang ini Habib, kadang kita dengar beberapa orang bilang dengan hadis ini al-maulud marhunun bi aqiqati, itu sampai bilang katanya kalau anak belum diakikah, nanti kalau dia udah gede pengen korban Idul Adha nggak boleh, karena katanya dia masih ketahuan nama akikahnya dia karena belum diakikahin, ngapain dia korban? Cilukbah. Itu gimana sebetulnya, Habib? Kalau orang akikah itu kewajiban orang tua. Adapun kurban itu sunnah bagi diri individu. Jadi misalnya dia tahu bahwa dirinya belum diakikah, ya nggak jadi masalah dia berkorban. Karena yang mukhotob untuk masalah akikah orang tua, dia kan masih kecil saat itu, nggak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan ini dan itu. Nah, tapi kalau menyadari bahwa dirinya belum akikah, kemudian mau mengakikahkan dirinya juga sah-sah saja. Cuman untuk kewajiban atau sunnahnya, anjurannya itu bagi orang tua. Salah satu bentuk pendidikan kepada anak. Di antaranya adalah irtibat bis salihin. Sejak anak itu kecil. Makanya para sahabat kerap kali ketika lahir anaknya dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mentahnik, menyuapin dengan dicampur ludah beliau, memberi keberkahan. Itu beliau makan kurma, kemudian dikunyah oleh beliau sedikit, diambil sedikit dari kunyahan itu, kemudian disuapin kepada anaknya itu. Sehingga ada hubungan dengan orang-orang soleh. Kalau saat ini kita nggak ada Nabi Muhammad SAW, paling tidak orang yang kita anggap soleh, para ustadz, para kiai, yang mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya, dalam pandangan kita dia adalah orang yang soleh, datang minta keberkahan, biar didoakan. Tujuannya apa? Menghubungkan dengan orang-orang soleh sejak mereka masih dini, sudah tertanam itu semua. Itu harus pakai korma atau yang manis-manis apa aja boleh? Itu enggak harus pakai korma. Pakai degan berarti boleh. Asal jangan pakai lombok aja. Mentang-mentang suka pedas gitu kan. Kemudian ditahnik pakai lombok itu. Pakai lombok campur namanya kinca. Itu kayaknya bapaknya yang kudu ditahnik gitu. Nah, itu beberapa adab ketika anak itu
memperlakukan balita. Hmm. Juga yang perlu diperhatikan bagi seorang ibu. Seorang ibu itu diceritakan oleh Sayyidil Habib Umar bahwa ibu-ibu terdahulu itu senantiasa berzikir ketika mereka menyusuin anaknya. Menyusuin anaknya. Sehingga yang terdengar cahaya zikrullah. Itu bersamaan dengan masuknya ASI yang keluar dari ibu itu. ASI-nya eksklusif, terus ruhnya juga kemasukan Eksklusif. yang eksklusif. Nah, itu sangat penting sekali. Seperti juga tidak lepas wudhu. Diusahakan bagi seorang ibu ketika akan menyusuin anaknya dia wudhu. Bahkan tidak mengasih makan anaknya, mau nyuapin atau mau ngasih susu kaleng. Illa wa yusammillah, kecuali dia juga membaca bismillah. Jadi usahakan seperti itu. Dari kecil sudah diikat sama sunnah. Gitu. Dari kecil sudah kemasukan cahaya, baik zahir ataupun batin. Dan cahaya zahir dengan zikrullah, dengan bismillah, dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan itu di Hadramut diceritakan ada seorang yang ada tulisan kitab Najmul Wahaj, karangan Imam Ad-Damiri. Itu tertulis, mohon maaf bila mana, itu ada naskah tertulis, mohon maaf, seorang wanita yang menulisnya. Mohon maaf bila mana ada banyak kesalahan, sebab saya menulisnya dalam keadaan menyusui. Masya Allah. Jadi sibuk menyusui, tapi sibuk dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk menulis kitab yang sekelas Najmul Wahaj, kitab yang luar biasa dalam mazhab Syafi'i. Itu perlu menjadi renungan bagi kita bersama bahwa begitulah seharusnya. Begitu pula seorang ayah, usahakan punya perhatian untuk ngasih makanan yang halal. Ngasih makanan yang halal yang baik. Sebagaimana kita punya perhatian untuk memberi vitamin, untuk memberi asupan-asupan kepada bayi itu, kepada balita itu hal-hal yang menyehatkan bagi dirinya, maka juga kita mesti memperhatikan hal-hal yang sifatnya secara ruh, spiritualnya juga sehat. Asupan-asupan adalah hal-hal yang halal. Kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aulabi. Setiap hal yang tumbuh jasad ini, daging yang tumbuh dari hal yang haram lebih layak ke neraka. Nah, makanya seorang anak yang dia dari kecil sudah terbiasa memakan makanan yang halal, itu akan lebih berkah, lebih cerdas, lebih sehat, dan perilakunya juga akan semakin baik. Itu beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika seorang sedang memperlakukan balita. Juga ada beberapa adab, takut diganggu oleh setan. Misalnya membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun ketika anaknya menangis. Dari kecil kadang rewel, dibacain itu. Baca ayat kursi. Nah, itu karena rentan sekali. Anak di masa pertumbuhan itu sangat rentan sekali, sensitif sekali. Maka saatnya seorang ayah, seorang ibu memberikan sentuhan yang terbaik untuk anaknya. Memberikan perlakuan yang terbaik. Nabi itu Masya Allah memperlakukannya sangat luar biasa. Perhatiannya kepada anak-anak yang baru lahir itu. Anak-anak kecil itu. Dijaga kesehatannya oleh beliau. Kemudian juga diperhatikan akalnya oleh beliau. Diperhatikan dan didoakan agar menjadi seorang anak-anak yang baik. Berikutnya ada beberapa adab nanti yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masya Allah, para pemirsa sekalian, ternyata memiliki anak itu bukan seperti kita memiliki barang yang boleh kita beli terus kita simpan begitu aja tanpa kita rawat, tanpa kita urus. Tapi anak itu adalah investasi terbesar bagi kita yang bahkan di saat mereka balita belum sekolah sekalipun kita sudah harus mendidik mereka dengan pendidikan-pendidikan tersebut yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka manakala ada perilaku anak kita yang gak baik terhadap kita atau ada kedurhakaan yang ada pada diri mereka,
Bisa jadi itu semua sebab kealfaan dan juga kekurangan kita di dalam mengikat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ingat, sebagaimana kita memiliki perhatian yang luar biasa terhadap nutrisi jasmani anak-anak kita, maka kita pun harus memiliki perhatian dan kehati-hatian yang luar biasa terhadap asupan nutrisi rohani bagi anak-anak kita. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada episode kali ini senantiasa bisa kita amalkan ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, dan kita bertemu lagi pada episode yang akan datang masih dalam program Surga di Rumahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.